Saya dapat 100 juta di Amerika, saya dapat 3-4 kali lipatnya lagi pas saya balik di Indonesia. Karena apa? Marketnya Indonesia itu gede banget loh, besar banget. Besar banget marketnya di Indonesia. Dia ngomong, oke teman-teman ya, kali ini saya mau bahas lah mengenai Indonesia gitulah. Para pekerja-pekerja Indonesia yang di luar negeri gitulah ya, yang sudah lama. Mungkin kalian lebih pintar daripada saya lah, mungkin kalian punya skill, punya mental yang kuat, pengalaman yang kuat. Saya sering dengar dari pemerintah maupun dari orang-orang yang berpendidikan lah di Indonesia lah. Karena apa, beginilah ya, kebanyakan orang-orang Indonesia itu kalau kuliah di luar negeri itu ya kadang ada yang, nggak semuanya sih, yang nggak mau balik, ada yang mau menetap di negara tersebut. Kadang ada yang berpikir beginilah ya, wah gaji di luar negeri itu banyak banget, beda sama di Indonesia cuma gaji UMR. Kayak ya dapat 10 juta untung-untung lah. Ada yang ngomong kayak gitulah ya. Memang kalau kita kerja di luar negeri itu gaji kita gede banget lah. Banyak banget, beda lah sama negara kita di Indonesia. Tapi beginilah ya, kalau kita mikirnya begitu aja lah ya, menurut saya pribadi sih kita nggak berterima kasih banget lah. Harusnya kita sebagai generasi muda lagi, generasi Z sekarang ini lah ya, Gen Z gini lah. Ayolah kita bangun negara kita bersama-sama. Kita bangun negara kita tercinta Indonesia ini. Masa depan negara kita itu ada di tangan kita sendiri. Kita yang sebagai anak muda yang sekarang ini yang paling punya peran penting untuk membangun negara kita Indonesia ini. Kalau kalian udah punya ilmu yang cukup memadai, skill kalian udah oke, tabungan kalian udah cukup, mental kalian udah bagus, tolonglah balik ke Indonesia. Bangunlah negeri kita tercinta ini, tolong. Supaya kita tidak diremehkan negara kita ini. Tolong bangetlah buat saudara-saudaraku yang berada di luar negeri. Saya minta tolong baliklah, kita bangun negara kita Indonesia ini supaya menjadi negara maju, dan kita buktikan kepada dunia, pada negara-negara lain, bahwa Indonesia itu bisa menjadi negara maju. Indonesia bisa. Karena pemerintah sangat-sangat berharap sama-sama kalian anak muda-muda ini. Negara udah banyak mengeluarkan duit, buat contoh lah. Negara udah banyak mengeluarkan duit buat kalian disekolahin ke luar negeri. Ujung-ujungnya kalian nggak mau balik ke Indonesia. Masalahnya apa sih? Saya pengen tahu aja lah. Saya setuju banget sama Bapak Bahlil itulah. Kalau karena kenyamanan dan kesenangan atau gaji kalian di luar negeri, perlu saya pertanyakan nasionalisme kalian sebagai warga negara. Bahkan pemerintah ini dari pusat langsung loh ya yang ngomong. Apa keluhan kamu? Apa keinginan kamu? Tolong kasih saran sama saya, sama pemerintah. Seakan saya fasilitasi. Pemerintah loh yang ngomong kayak gitu. Bahkan Ibu Sri Mulyani itu sangat marah banget lah. Itu duit balikin. Kalau nggak salah lah, ini saya nggak berani ngomong. Menurut saya pribadi lah ya, kemarin itu kalau nggak salah dengar lah. Karena negara itu, di mana-mana negara itu memberi pendidikan yang bagus ke luar negeri itu untuk apa? Untuk kalian itu membangun negara ini supaya negara kita ini bisa jadi negara maju. Kalian dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu cuma pikiran kalian, pendapat kalian. Oh, tentu negara siap banget memfasilitasi kalian. Bahkan pemerintah, pihak presiden pun ya sering kalau ada acara-acara besar lah di luar negeri lah, contoh di Australia, di Singapura, di Hong Kong, kalau ada temu-temu sama pekerja-pekerja migran Indonesia di sana lah. Ayo semuanya, kalian kalau sudah cukup, merasa cukup, skill kalian udah cukup, uang tabungan kalian udah cukup, mental kalian udah cukup, ayo baliklah, tolong balik, kita bangun negara kita ini yang tercinta ini, kita bangun bareng-bareng. Saya akan fasilitasi, saya akan kasih kredit usaha sama kalian. Izin akan saya permudahkan. Saya sedih banget saudara-saudara.
Kalau lihat apa namanya ya, berita-berita yang seperti ini ya, ada teman-teman kita yang udah nonton lah, udah gajinya udah gede banget lah di luar negeri itu. Aduh, nggak mau balik di Indonesia, sedih banget saya, sumpah beneran. Saya pertaruhkan nyawa dan reputasi saya buat negara. Saya sangat cinta sama Indonesia, negara kita. Saya sangat cinta. Biarpun saya kerja di luar negeri ya, gaji ya ada sekitar 2 kali lipat lah dari negara kita di Indonesia, atau 3 kali lipat. Tapi tidak akan pernah menggoyahkan rasa cinta saya kepada negara kita Indonesia. Saya tetap ingin balik ke Indonesia, tetap saya ingin membangun negara Indonesia. Sekalipun saya tidak punya skill ilmu yang cukup memadai, tapi saya akan berusaha untuk menaikkan derajat negara kita Indonesia ini. Saya akan tunjukkan kepada dunia Indonesia bisa. Akan saya buktikan sama dunia. Saya selalu bilang sama teman-teman devisa saya ya, kalau kerja di luar negeri, saya selalu bilang, ayolah kita balik ke Indonesia. Kalau kalian udah cukup mapan, tabungan kalian udah bagus, skill kalian udah bagus, ayo kita balik. Kita kurang apa lagi? Kerja di luar negeri itu sangat merubah sekali diri kita sendirilah, terutama etos kerja kita udah sangat berubah. Jadi kita kalau balik itu kan ada modal dikit lah. Bahkan ada seorang tiktokers ya, saya lupa namanya lah. Mungkin kalian udah nggak asing lagi lah, pasti kalian tahu lah. Dia pun kerja di Amerika juga lah. Bahkan dia ngomong gaji dia di sana ya 100 juta lah, tapi dia memang agak lama dikit menetap lah di Amerika lah. Gajinya gede banget loh, 100 juta loh. Dia ada keinginan balik, tapi waktu itu dia cerita gitulah kan, ada keinginan balik tapi belum dulu. Dia mau apa namanya, memperbaiki skillnya dulu, memperbaiki mentalnya dulu lah, memperbaiki mental skillnya kayak gitulah. Dia ingin memperbaiki pas dia udah merasa sangat oke lah, udah merasa sangat cukup lah dengan apa yang ingin dia persiapkan kalau balik ke Indonesia. Dia balik. Bahkan dia cerita gini, saya dapat 100 juta di Amerika, saya dapat 3-4 kali lipatnya lagi pas saya balik di Indonesia. Karena apa? Marketnya Indonesia itu gede banget loh, besar banget. Besar banget. Marketnya di Indonesia. Dia ngomong kayak gitulah. Makanya kalau kalian merasa apa namanya takut, wah nanti kalau saya balik di Indonesia mau ngapain, mau kerja apa. Nah ini memang permasalahan yang sangat sering kita alami lah sebagai pekerja migran. Kalau kita udah lama kerja di luar negeri kan pasti ujung-ujungnya kita mikir, loh kalau saya balik di Indonesia mau kerja apa. Nah begini bro ya, kita usahakan menciptakan pekerjaan baru. Jangan kita selalu berharap ingin kerja terus, tapi kita berusaha menciptakan kerja. Kalian paham kan? Kita berusaha menciptakan kerja supaya ada tempat kerja buat orang-orang. Mungkin lah kita berusaha dulu lah di sana di Indonesia. Mungkin saya nggak sepintar kalian lah. Kalian berpendidikan tinggi, kuliah di luar negeri, kampus elit, fakultas elit, itu kalian punya pikiran dan mindset yang sangat kuat lah daripada saya. Kalian itu orang pintar, harusnya mengabdilah kepada negara di sana. Kalau nggak mau kerja sama pemerintahan, usaha di sana. Kasih saran sama pemerintah. Apa yang kalian inginkan, ngomong. Supaya pemerintah itu tahu kekurangan dan keinginan generasi Z ini. Apa sih kurangnya pemerintah sekarang? Pemerintah itu selalu apa namanya mengutamakan generasi Z. Dia mendengarkan aspirasi rakyat. Pemerintah sekarang loh, dia selalu mendengarkan. Bukan pemerintah itu tutup telinga sama anak-anak muda sekarang, enggak. Pemerintah itu sangat-sangat terbuka, humble banget lah, terutama menterinya, langsung presiden, sangat terbuka banget lah. Dia tidak pernah tutup mata. Masalah pekerja, masalah anak-anak muda ini ya, kalau ada aspirasinya gitu, selalu diserap. Masalah izin dipermudah, masalah BPOM dipercepat, masalah label halal digratisin.
Kurang apa lagi coba pemerintah sama kita sebagai generasi Z ini, karena pemerintah itu sudah tahu yang akan meneruskan, yang akan menentukan masa depan Indonesia itu anak-anak muda generasi Z. Makanya kalian itu cepatlah balik, tolong kita bangun negara kita tercinta Indonesia ini. Supaya negara kita ini tidak terlalu diremehkan oleh negara-negara lain. Ini sih saran saya lah, semoga ini bermanfaat untuk kita semua lah. Untuk membuka mata kita, membuka hati kita lah. Oke, terima kasih ya, semoga bermanfaat untuk kita semua lah ya. Jangan pernah kendor, jangan pernah kurang rasa cinta kita terhadap negara kita Indonesia ya. Oke, terima kasih ya, dadah.